Bab 169 Putra Mahkota, Douluo Dalus Soul Land 2. Kaca, kaca. Borgol emas menutup pergelangan tangan Huo Yuhao. Kekuatan menahan yang kuat datang dari borgol. Jelas bahwa borgol itu juga merupakan alat jiwa, dan Huo Yuhao segera merasa bahwa kekuatan jiwanya telah disegel. Wang Shaoji berjalan di depan Huo Yuhao, matanya memegang kekejaman yang terang-terangan. Dia meraih kepala Huo Yuhao dan meninju perutnya dengan keras. Huo Yuhao membungkuk di pinggang. Rasa sakit yang hebat dikombinasikan dengan krem menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. Jika dia tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dia akan berubah menjadi kekerasan. Apakah mereka benar-benar berpikir borgol kelas 6 ini bisa menghentikannya? Apakah kamu tidak hebat dalam pertempuran? Saya akan membiarkan Anda merasakan kesenangan 10 siksaan besar Sun Moon. Bawa dia pergi. Wang Shaoji mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Dia akhirnya membalas dendam. Dia terbangun hanya 3 hari sebelumnya, tetapi dia masih ingat dengan jelas rasa sakit yang ditimbulkan oleh Huo Yuhao padanya. Untungnya, dia tidak mengalami cedera berat selain trans sesekali yang akan dia alami. Setelah sembuh selama 2 hari, dia merasa jauh lebih baik. Baru sekarang dia mendengar bahwa Huo Yuhao, Juzi dan Keke telah kembali. Xuan Ziwen sudah menyelesaikan masalah ini, dan keluarga kekaisaran rela menjatuhkan masalah ini. Mereka tidak terlalu peduli karena Wang Shaoji tidak terluka parah. Namun, Xuan Ziwen tidak berharap Wang Shaoji sendiri begitu pendendam, dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia masih memanggil Royal Stewards. Mereka tidak berani bergerak di asramanya, sebaliknya menunggu Huo Yuhao meninggalkan kamar sebelum menangkapnya. Wang Shaoji berharap bahwa Huo Yuhao akan melawan, karena jika dia berani menyerang pengawal kerajaan, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika mereka membunuhnya. Namun, Huo Yuhao tidak bertindak gegabah. Pilihan bijaknya membuat Wang Shaoji sangat kecewa. Pemimpin mereka menghentikan Wang Shaoji dari memukul Huo Yuhao lebih jauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak bisa melakukan ini di sini. Saya akan membawanya kembali dan berurusan dengannya. Jangan lupa di mana kita berada." Wang Shaoji menggosok kedua telapak tangannya saat berkata, "Ya, sepupu yang lebih tua. Anda harus kasar padanya, izinkan saya untuk menemani Anda dalam hal ini." Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Lebih baik jika kamu tetap di akademi. Dengan cara ini, Anda dapat menolak keterlibatan apapun dalam masalah ini. Anda tidak muda lagi, mengapa Anda tidak dapat menggunakan otak Anda?" Xuan Ziwen sudah memohon untuk kasus orang ini, dan masalah ini diselesaikan. Apakah Anda benar-benar ingin mendapat masalah karena terlibat? Bertingkahlah seolah-olah Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah. Wang Shaoji sedikit tidak yakin, tapi dia masih setuju. Lagi pula, dia sebenarnya tidak sebodoh itu. Setelah memeriksa sekelilingnya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia bergegas pergi. Pemimpin mereka datang di depan Huo Yuhao dan berkata, "Maaf, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Anda berani menyentuh anggota keluarga kekaisaran. Anda dari Shrek, bukan? Kami akan mengobrol ringan ketika kami kembali." Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan niat buruknya dari nada suaranya. Dia tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Wang Shaoji. Di tangannya, dia mungkin akan menderita. Tapi dia tidak punya keinginan untuk melawan apa yang akan terjadi. "Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal melakukan ini." Salah satu raja jiwa menamparkan wajah Huo Yuhao dan berkata dengan dingin, "Kamu berani bersikap kasar di depan pengawal kerajaan. Saya kira Anda muak hidup. Kapten, Anda bisa menyerahkannya padaku begitu kami kembali." Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kami akan berbicara ketika kami kembali." Dua raja jiwa dengan kasar mendorong Huo Yuhao ke depan, dan dia bekerja sama dengan mereka, mengikuti dengan patuh.
Sementara dia terlihat acuh tak acuh, dia tidak panik sama sekali. Para pejabat kerajaan terutama bertugas mengawasi anggota keluarga kekaisaran, dan semua yang terjadi di istana kekaisaran. Biasanya mereka tidak mengganggu urusan di luar urusan kekaisaran. Mereka secara langsung bertanggung jawab kepada klan kekaisaran Sun Moon Empire setelah semua. Kapten pengawal kerajaan ini disebut Sumo Chen. Ayahnya adalah seorang pangeran yang mengendalikan bagian dari klan kekaisaran. Sumo Chen memiliki banyak otoritas, dan juga merupakan keturunan langsung keluarga kekaisaran. Wang Shaoji berasal dari keluarga cabang dari keluarga kekaisaran, dan dia hanya bisa mengundang Sumo Chen untuk menangani ini, karena dia memiliki ikatan dengan dia. Sumo Chen tidak hanya menjadi kapten pengawal kerajaan dengan koneksi keluarganya, karena kultivasinya agak baik. Selain itu, dia adalah seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam alat jiwa, tetapi dia bukan seorang insinyur jiwa. Kultivasinya kuat karena ia memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat yang diwarisi melalui garis keturunan langsung ke keluarga kekaisaran. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para pejabat kerajaan. Sumo Chen berhati-hati ketika menyadari bahwa Huo Yuhao sangat tenang. Bagaimanapun, Huo Yuhao datang dari Akademi Shrek. Ketika Wang Shaoji menemukannya, dia mengatakan bahwa dia disergap oleh seorang pemuda dari Akademi Shrek. Dia mengklaim bahwa pemuda itu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sejak dia disergap. Dia juga menyebutkan bahwa Huo Yuhao hanya memiliki 3 cincin jiwa. Reputasi Shrek Academy sangat berpengaruh di setiap kekaisaran. Sumo Chen hanya ingin tahu ketika dia melakukan perjalanan ini. Dia ingin melihat betapa luar biasanya seorang siswa Akademi Shrek. Jika tidak, dia tidak akan peduli dengan masalah Wang Shaoji. Huo Yuhao memang terlihat sangat muda. Namun, Sumo Chen bisa merasakan bahwa dia tidak sesederhana itu. Dia tidak panik, bahkan di depan banyak orang. Meskipun dia membuat beberapa ancaman, dia tidak mengutuk setelah dia dipukul oleh Wang Shaoji. Dia sangat tenang dan tenang. Ini tentu saja berarti dia memiliki semacam pendukung. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mengembangkan ide lain. Dia menginstruksikan salah satu bawahannya, pergi dan beritahu Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bahwa kita memiliki seorang siswa bernama Huo Yuhao yang membantu kita dalam penyelidikan. Bawahannya sedikit bingung, namun, dia tidak berani mempertanyakan perintahnya, dan melanjutkan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, selalu baik berteman dengan para intelektual. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Sumo Chen tertawa. Anak muda, sepertinya kamu tidak cemas sama sekali. Namun, Anda bukan milik Kekaisaran Sun Moon. Tidak peduli siapa pendukungmu, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong kali ini. Anda menyentuh anggota keluarga kekaisaran, dan saya harus memberi Anda pelajaran untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah pendukung Anda akan tiba di sini dengan cukup cepat. Jika pendukung Anda datang terlambat, jangan salahkan saya jika ada yang tidak beres. Huo Yuhao terus memakai senyum di wajahnya. Aku tahu kamu tidak sedekat itu dengan Wang Shaoji. Sepertinya dia juga tidak terlalu penting bagi keluarga kekaisaran. Mengapa Anda harus mencari masalah untuk diri sendiri? Saya bukan dari kerajaan Sun Moon, tapi saya kentang yang sangat panas. Belum terlambat untuk kembali. Ekspresi Sumo Chen berubah menjadi buruk, dan tatapan ganas melintas di matanya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Bawa dia pergi. Saya ingin melihat masalah apa yang akan saya hadapi. Huo Yuhao tidak berbicara lebih jauh, dan mendengarkan Sumo Chen. Dia berjalan keluar dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan naik ke kereta mewah yang ditarik kuda. Kemudian mereka melanjutkan menuju pusat kota. Apa? Huo Yuhao dibawa oleh pengawal kerajaan. Lin Jiai gelisah ketika mendengar berita itu. Bang! Dia menghancurkan mejanya. Omong kosong. Royal Stewards berani melakukan penangkapan di akademi tanpa berkonsultasi dengan kami.
Omong kosong apa ini? Anggota pengawal kerajaan tidak terpengaruh oleh kemarahan Lin Jiayi, seperti Wang Shaoji atau Sumo Chen. Dia juga keturunan langsung atau dari keluarga cabang keluarga kerajaan. Dia mendengus, jika kamu berani, kamu dapat berbicara dengan kapten kami. Ngomong-ngomong, aku sudah berkonsultasi denganmu, seperti yang diperintahkan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lin Jiayi tidak menghentikannya. Huo Yuhao sudah ditangkap, jadi tidak ada gunanya mengacaukan kurir. Dia berdiri di belakang mejanya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kantornya. Jing Hongchen pernah mengatakan kepadanya betapa pentingnya Huo Yuhao. Memberitahu dia untuk tidak membiarkan Huo Yuhao menderita kemarahan atau bahaya apapun, selain mencegahnya mempelajari hal-hal penting di akademi. Itu tidak mudah baginya. Dia sedikit marah ketika mengetahui bahwa Xuan Ziwen telah mengirim Huo Yuhao keluar untuk pelatihan tanpa memberitahu dia. Untungnya, Huo Yuhao kembali dengan selamat. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditangkap sehari setelah dia kembali? Wang Shaoji pasti bermain-main. Lin Jiayi adalah insinyur jiwa kelas 8, tapi dia tidak bisa menyinggung pejabat kerajaan. Lagi pula, anggota Royal Stewards memiliki latar belakang yang rumit. Itulah sebabnya dia dengan cepat bergegas ke aula kebajikan termasyur. Dia harus melaporkan ini ke Jing Hongchen segera. Dia tahu bahwa cucu-cucu berharga Jing Hongchen terlibat dalam pertukaran ini. Apa? Huo Yuhao telah ditangkap oleh pengawal kerajaan. Seru Juzi. Keke mengangguk dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu pasti perbuatan Wang Shaoji. Saya mendengarnya dari anggota keluarga kekaisaran di kelas bawah. Itu benar, Juzi, apa yang harus kita lakukan? Mata Juzi berkilau dengan cahaya dingin, pengawal kerajaan. Itu pasti Sumo Chen. Hanya Sumo Chen. Aku akan melakukan perjalanan. Ketika dia berbicara, dia sudah bergegas keluar seperti embusan angin. Dia segera melepaskan alat jiwanya yang terbang dan terbang ke langit, meninggalkan asrama. Dia terbang menuju area pusat akademi. Balai kebajikan terkenal. Jing Hongchen mengagumi embrio jiwa 100.000 tahun dengan tenang. Dia sudah memiliki 9 cincin, dan tidak membutuhkannya untuk dirinya sendiri, tetapi cucunya membutuhkannya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sangat berharga baginya. Dia bahkan mengatur pertukaran sehingga mereka bisa belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Bagaimanapun, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek dalam hal memelihara jiwa. Healmaster, Lin Jiayi bergegas masuk dengan terburu-buru. Bajingan, kenapa kamu tidak mengetuk? Jing Hongchen sangat marah. Lin Jiayi berlutut dengan panik. Healmaster, Huo Yuhao telah ditangkap oleh Royal Stewards. Apa? Mata Jing Hongchen membelalak kaget. Pejabat kerajaan, apa yang sedang terjadi? Lin Jiayi menyadari konflik antara Huo Yuhao dan Wang Shaoji. Dia sadar bahwa Huo Yuhao telah menjatuhkan Wang Shaoji selama beberapa hari dengan keterampilan jiwa tipe spiritualnya. Xuan Ziwen telah mendekatinya tentang masalah ini. Lin Jiayi menceritakan semuanya kepada Jing Hongchen segera. Ekspresi Jing Hongchen berubah sangat suram setelah mendengar kata-katanya. Apakah pengawal kerajaan mencoba untuk memberontak? Beraninya mereka menangkap seseorang di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Siapa yang mendukung mereka? Saya akan berurusan dengan mereka atas nama yang mulia. Ayo pergi. Dia berjalan keluar dari kamar sambil selesai berbicara. Lin Jiayi memperingatkannya, Healmaster, saya khawatir Anda harus bergegas. Royal Stewards telah menggunakan metode curang. Aku takut kalau Huo Yuhao mungkin sudah. Baiklah. Cahaya dingin melintas di mata Jing Hongchen. Dia jelas sangat marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan Huo Yuhao, tetapi sangat penting bahwa tidak ada yang terjadi pada siswa pertukaran Shrek di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Ini pasti akan membuat cucu-cucunya mengalami kesulitan. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa yang cerdas.
Dia hanya bersikeras bahwa Huo Yuhao bergabung dengan pertukaran karena dia membutuhkan seseorang sebagai jaminan terhadap cucunya di sini di akademi. Pada saat yang sama, ia sangat menyadari pentingnya Huo Yuhao untuk Akademi Shrek. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan jiwa bela diri kembar di atas itu. Jing Hongchen mengidaminya. Namun, dia telah belajar bahwa dia tidak dapat membeli Huo Yuhao ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao di samping Penatua Mu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Huo Yuhao, Jing Hongchen takut membayangkan lebih jauh. Bukan hanya soal apakah cucunya akan kembali. Dia takut bahwa semua Akademi Shrek akan berubah menjadi kekerasan dan bentrok dengan Kekaisaran Sun Moon. Mereka bahkan mungkin menyerang Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Ada banyak individu yang kuat di sana. Bahkan Body Sek telah dipaksa untuk mundur, dan dia telah dipaksa untuk meninggalkan alat jiwa kelas 9 sebelum dia diizinkan kembali. Di permukaan, dia tidak mau mengakui ketakutannya pada Shrek Academy. Namun, dia benar-benar takut pada mereka. Akademi Shrek memiliki sejarah panjang. Mereka tidak mendapatkan nama mereka sebagai akademi top di benua tanpa bayaran. Akademi Shrek memiliki pengaruh besar dalam 3 kerajaan di benua Douluo, dan bahkan Kekaisaran Sun Moon tidak berani bertindak ceroboh ketika sampai pada mereka. Istana Kekaisaran Sun Moon Empire. Juzi menarik kembali sayapnya dan turun sekitar 1000 meter dari Istana Kekaisaran. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena terbang di atas kota Redien dilarang, terutama di wilayah tengah. Pengawal insinyur jiwa menghentikannya di udara dan menuntut agar dia segera mendarat. Juzi mengambil surat perintah emas gelap. Ada naga menyala yang diukir di atasnya. Pengawal insinyur jiwa segera berlutut ketika mereka melihat tulisan ini dan membungkuk dengan hormat. Juzi mengabaikan mereka, dan dengan cepat berlari menuju Istana Kekaisaran. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Dia sangat menyadari taktik licik Royal Stewards. Meskipun dia baru saja ditangkap, Huo Yuhao tidak mungkin keluar tanpa cedera. Dia memegang naga api menyala di tangannya saat dia berlari. Ketika dia mencapai gerbang Istana Kekaisaran, tidak ada yang berani menghentikannya. Semua penjaga berlutut dan membungkuk padanya, menunjukkan betapa kuat tulisannya. Naga-naga berapi 8 cakar ini memiliki makna besar. Dia diizinkan akses gratis ke hampir seluruh Istana Kekaisaran. Dia melewati paviliun utama Istana Kekaisaran dan mulai berlari menuju wilayah internal Istana Kekaisaran dengan kecepatan keakraban yang luar biasa. Dia terus memegang surat agar dia tidak berhenti atau ditanyai, bergerak secepat mungkin. Dia mencapai paviliun tertentu setelah berlari selama hampir 10 menit. Langkahnya hanya melambat ketika dia mencapai paviliun ini. Para penjaga di pintu tidak berlutut saat melihatnya. Salah satu dari mereka tersenyum ketika dia mendekatinya, berkata, "Nona Juzi, Anda di sini. Yang Mulia sedang membaca di ruang belajar." "Oke, terima kasih. Saya perlu melihat Yang Mulia." "Baiklah, ikuti aku." Penjaga itu tidak berani menunda, dan segera membimbing Juzi ke dalam. Juzi juga menyimpan naga api bercakar 8 cakar itu. Penjaga membawanya ke ruang belajar di paviliun samping ke kiri, segera melaporkan berita kedatangannya. Juzi menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia akan bertemu seseorang yang secerdas dirinya. Jika dia tidak bijaksana, dia pasti akan menyerahkan diri. "Juzi ada di sini. Minta dia untuk masuk. Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk membiarkannya masuk saat dia datang? Tidak perlu memberitahu saya sama sekali." Gerbang paviliun samping terbuka, dan seorang petugas bergegas keluar. Dia membungkuk ke arah Juzi dengan hormat, dan memberi isyarat padanya untuk memasuki paviliun. Juzi mengambil langkah kecil ke paviliun sisi ini. Paviliun itu didekorasi dengan elegan, tetapi tidak kehilangan kesederhanaannya. Ada banyak pola naga berapi 8 cakar pada dekorasi dan furnitur.
Ada seorang pria muda berpakaian putih duduk di belakang meja belajar. Dia menatapnya dengan tatapan lembut. Pria muda ini tampaknya berusia akhir 20-an. Pakaiannya sangat sederhana, dan matanya penuh energi. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memiliki aura sosok yang berwibawa. Kulitnya yang kecoklatan memancarkan sinar yang sehat. Salam untuk Yang Mulia. Juzi bergegas beberapa langkah ke depan dan berlutut. Pemuda berpakaian putih melambaikan tangan padanya, dan seutas kekuatan jiwa mengangkatnya. Baiklah, kamu tidak harus bersikap formal di depanku. Detak jantung Anda tidak teratur. Apa sesuatu terjadi? Juzi sudah gelisah sebelum dia masuk, tapi sekarang jauh lebih tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, kesempatan telah muncul. Kita perlu merebutnya. Oh, pemuda berkulit putih itu penasaran saat dia bertanya, kesempatan apa? Juzi menjawab, ini seperti ini, salah satu murid saya di bawah Guru Xuan adalah Wang Shaoji, seorang pemuda dari keluarga cabang keluarga kekaisaran. Dia terlibat dalam perkelahian dengan siswa pertukaran Akademi Shrek beberapa hari yang lalu. Belum lama ini, Guru Xuan mengirim saya dan Keke untuk bereksperimen pada alat jiwa eksplorasi semua medan dengan siswa pertukaran ini. Dari pengamatan saya, siswa Shrek ini luar biasa. Sang pangeran tampaknya tertarik. Maksud kamu apa? Juzi menjawab, orang ini memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak pernah ada orang dengan jiwa bela diri kembar di Kekaisaran Sun Moon. Menarik. Pria muda berkulit putih memberi isyarat agar Juzi melanjutkan. Juzi berkata, dari yang aku tahu, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen juga terlibat dalam pertukaran siswa dengan Shrek. Anda harus tahu arti pentingnya bagi Hillmaster. Siswa pertukaran ini juga memegang posisi penting yang sama di Shrek. Wang Shaoji memanggil pengawal kerajaan pagi ini, dan menangkap pelajar pertukaran ini. Jika Hillmaster ingin mengetahui hal ini, sang pangeran segera mengerti apa yang dia katakan. Bukan masalah sederhana jika Hillmaster terlibat. Dan idenya adalah, Juzi menjawab, Hillmaster memegang posisi penting di Kekaisaran Sun Moon. Banyak anggota keluarga kekaisaran ingin dekat dengannya, tetapi Yang Mulia pernah memerintahkan agar tidak ada anggota keluarga kekaisaran yang memiliki kontak dengan aula kebajikan terkenal. Tidak ada yang berani menentang dekrit ini. Pangeran itu berkata, saya berada di bawah batasan yang sama. Juzi terus berbicara, para pejabat kerajaan terlalu berani selama beberapa tahun terakhir ini. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang siswa pertukaran Shrek Academy terlibat, mereka seharusnya sudah memberitahu kami sebelum melakukan penangkapan. Hillmaster harus marah. Meskipun tidak nyaman bagi Anda untuk mengunjungi Hillmaster, saya percaya Hillmaster akan mengingat Anda jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini sebelum meledak. Pangeran mengungkapkan ekspresi persetujuan. Sangat bagus, Juzi. Anda semakin pintar dan pintar. Pengamatan Anda sangat tajam saat ini. Ayo, ikuti saya untuk menemukan Royal Stewards. Kapten mereka adalah Sumo Chen, apakah saya benar? Bajingan ini menjadi terlalu sombong. Sudah waktunya untuk berurusan dengannya. Juzi dengan cepat berjalan di belakang sang pangeran. Suara roda berputar dapat didengar, dan pemuda itu didorong keluar. Ya, pemuda ini duduk di kursi roda. Dia praktis tidak punya kaki sama sekali. Meskipun dia mungkin cacat, dia adalah putra mahkota Kekaisaran Sun Moon, pewaris Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi bertemu Su Tianran setelah orang tuanya meninggal dan dia menjadi gelandangan. Su Tianran tidak lumpuh saat itu. Dia mengadopsi dia dan mengirimnya ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy untuk belajar. Juzi tidak mengecewakan Su Tianran. Kultivasinya tumbuh dengan cepat saat ia berkultivasi tanpa lelah. Su Tianran sangat mempercayainya karena hubungan khusus mereka. Sementara Juzi juga sangat loyal kepadanya. Ketika Su Tianran disergap, Juzi mengambil 2 tusukan di punggungnya untuk melindunginya, dan hampir terbunuh. Meskipun itu merupakan pukulan besar bagi Su Tianran, Juzi menjadi orang kepercayaannya.
Dia mempercayai Juzi sepenuhnya, dan juga menyadari kebencian mendalam Juzi terhadap Star Luo Empire. Dia selalu mengagumi ketenangan dan ketegasan Juzi. Posisi Su Tianran dalam keluarga kekaisaran Sun Moon Empire sangat stabil. Hampir pasti bahwa ia akan menggantikan tahta. Namun, dia menjadi lumpuh setelah penyergapan yang mengejutkan itu, yang menyebabkan statusnya dalam keluarga kekaisaran jatuh. Bagaimanapun, hal seperti itu akan berdampak besar pada penguasa kekaisaran manapun. Namun, Su Tianran tetap teguh dan menanggung rasa sakit, menggunakan segala macam metode untuk menghilangkan keraguan semua orang. Dia bahkan melacak dalang di belakang penyergapan, yang ternyata adalah salah satu saudara lelakinya. Tidak ada yang tahu bagaimana Su Tianran berhasil melacaknya, tetapi saudara lelakinya ini terpotong-potong di istananya sendiri. Seluruh istana itu dibasuh dengan darah. Sejak saat itu, tidak ada yang berani meragukannya karena kondisinya. Dia berhasil mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi fisik kaisar telah memburuk, dan dia sering terbaring di tempat tidur. Saudara-saudara dari Su Tianran yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus kaisar bulan matahari mulai bergerak. Mereka bahkan mengemukakan masalah kecacatannya. Namun, Su Tianran sangat tenang, dan tidak pernah bertindak melawan mereka. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia masih menjadi favorit untuk menggantikan tahta. Juzi mendorong Su Tianran keluar dari pavilionnya, dan para pengawalnya dengan cepat mengikuti. Markas besar Royal Stewards berada di istana kekaisaran. Meskipun itu hanya di sudut istana, lokasi menunjukkan keterkaitannya dengan keluarga kekaisaran. Juzi, bagaimana kultivasi Anda? Su Tianran bertanya dengan lembut. Juzi menjawab, kemajuan saya lambat. Setelah saya menjadi insinyur jiwa kelas 5, penguasaan saya tampaknya telah mencapai hambatan. Kekuatan jiwaku meningkat sangat lambat, dan minum obat sepertinya tidak membantu. Meskipun penelitian saya tentang alat jiwa terus melihat peningkatan, kekuatan jiwa saya mengalami stagnasi. Saya yakin bisa masuk ke Illustrious Virtue Hall, tapi saya khawatir saya perlu 3-5 tahun sebelum saya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 6. Itu akan memakan waktu lebih lama karena saya maju. Su Tianran tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Juzi. Apakah kamu tahu sesuatu? Aku suka kejujuranmu. Hampir tidak ada orang yang jujur seperti Anda di sekitar saya, tidak peduli seberapa dekat mereka dengan saya. Juzi menunduk dan berkata, kamu memberiku hidupku, dan semua yang saya miliki. Su Tianran mengangkat bahu dan berkata, mari kita tidak membicarakannya. Anda membalas budi ketika Anda mengambil 2 pisau yang diperuntukkan bagi saya. Juzi, kondisi ayahku semakin memburuk. Saya pikir dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Jika Anda berpikir bahwa perkembangan Anda sebagai insinyur jiwa terlalu lambat, saya harap Anda dapat mempertimbangkan meninggalkan akademi untuk membantu saya. Bukankah Anda selalu ingin membalas dendam? Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan militer. Saya perlahan akan mentransfer kartu truf yang saya miliki di militer kepada Anda dan membiarkan Anda mengambil barang-barang Anda. Apa? Kamu tidak bisa melakukan itu yang mulia. Saya tidak sanggup melakukannya, kata Juzi buru-buru. Ekspresi cemas muncul di matanya. Namun, semburat kebahagiaan juga melintas menembus kedalaman matanya dalam sekejap itu. Su Tianran menepuk tangan yang dia tempatkan di kursi roda dan menghela nafas. Bagaimana saya bisa memimpin militer dalam kondisi ini? Militer adalah kekuatan yang harus dapat dikendalikan oleh setiap kaisar. Anda adalah orang yang paling saya percayai. Saya akan lega menyerahkan militer kepada Anda. Yang mulia, Su Tianran berkata, kamu hanya kurang dalam hal aura kamu. Tetapi kecerdasan dan pengetahuan militer Anda luar biasa. Anda juga berpengalaman dalam alat jiwa. Saya sepenuhnya mempercayai Anda. Saya secara bertahap akan membiarkan Anda memasuki lingkaran inti pasukan militer saya.
Saya akan memberitahu mereka bahwa Anda akan menjadi istri saya, istri putra mahkota, serta ratu yang akan datang. Yang mulia, seru Juzi dan berhenti mendorong kursi roda. Meskipun dia ingin menyelamatkan Huo Yuhao, dia tidak bisa mengungkapkan niatnya. Dia berlutut di depan kursi roda, Yang mulia, saya tidak layak. Su Tianran tersenyum dan membelai kepalanya. Dia berkata, bagaimana kamu tidak fit? Dalam hati saya, ini tidak ada hubungannya dengan gambaran yang lebih besar atau untuk memungkinkan saya meraih tahta. Saya perlu punya istri, tapi orang ini pastilah seseorang yang bisa saya percayai. Anda mengetahui kondisi saya, dan Anda juga satu-satunya orang yang saya percayai sepenuhnya. Saya akan memberi Anda status dan otoritas yang tepat. Satu-satunya peran Anda adalah membantu saya menstabilkan tahtaku. Aku akan memberimu kekuatan untuk membalas dendammu, dan dorongan untuk melanjutkan dendammu. Saya tidak punya niat selain untuk memerintah seluruh benua. Aku akan membuat kekaisaran Sun Mun mulia, dan benua akan bergantung pada kita sekali lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tatapannya yang tenang menjadi bersemangat. Juzi menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Dia mungkin satu-satunya yang mengerti Su Tianran di dunia ini. Cedera yang dideritanya tidak hanya mempengaruhi kakinya, kemampuan jantannya juga terpengaruh. Juzi telah menunggu lama untuk hari ini. Tanpa Su Tianran, bagaimana dia bisa membalas dendam? Namun, dia juga benar-benar setia pada Su Tianran. Hanya saja Su Tianran tidak tahu bahwa ada orang lain yang muncul dalam hati Juzi selama setengah bulan terakhir. Baiklah, mari kita bergegas. Kalau tidak, pengurus kerajaan akan benar-benar menyebabkan sakit kepala besar untuk semua orang. Su Tianran mengulurkan tangannya untuk mengangkat Juzi. Juzi bersyukur, dan bergerak di belakangnya lagi. Dia mendorong kursi rodanya dengan cepat. Kantor Royal Stewards berada di kota kekaisaran. Meskipun itu di sudut, itu cukup besar. Mereka yang bisa menjadi pengawal kerajaan pada dasarnya terkait dengan keluarga kekaisaran. Namun, tidak banyak dari mereka yang merupakan keturunan langsung dari keluarga kekaisaran. Keturunan langsung biasanya memiliki pilihan yang lebih baik, terutama putra-putra kaisar saat ini. Selain Su Tianran, sisanya juga diberi gelar sebagai pangeran. Bahkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta memiliki tanah mereka sendiri, dan mereka yang memenuhi syarat memiliki rumah pribadi mereka di kota Radiant. Latar belakang Su Mochen adalah salah satu yang terbaik dari pengawal kerajaan. Dia mengendalikan seluruh organisasi. Masuk. Salah satu raja jiwa mendorong Huo Yuhao. Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh, tetapi dia berhasil memasuki kantor. Tempat itu didekorasi dengan indah dan elegan. Itu dibangun seperti aula istana. Su Mochen menatap beberapa anak buahnya dan berkata, bawa dia ke ruang interogasi. Bakar dia tentang bagaimana dia melukai anggota keluarga kekaisaran. Salah satu bawahan Su Mochen menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, Kapten, serahkan padaku. Dia menyeret Huo Yuhao ke belakang, ditemani oleh yang lain. Huo Yuhao masih diborgol, dan tidak menentang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan membiarkan mereka mendorongnya. Ruang interogasi tentu saja bukan tempat yang baik. Itu di halaman belakang dan, tampaknya kamar yang sederhana. Tetapi ketika pintu terbuka, bau darah keluar. Huo Yuhao didorong ke dalam ruangan ini. Ada semua jenis peralatan penyiksaan di ruang interogasi. Huo Yuhao bahkan tidak mengenali banyak dari mereka. Ikat dia ke pilar ukiran naga. Salah satu kaisar jiwa memberi isyarat, dan dua raja jiwa segera membawa Huo Yuhao di depan rak baja. Rak baja ini terlihat sedikit aneh. Itu memiliki bentuk salib, dengan banyak lubang di dalamnya. Borgol Huo Yuhao terpisah, tetapi ini tidak mempengaruhi pengekangan kekuatan jiwanya. Kedua raja jiwa mengikatnya ke salib secara langsung. Rak itu sangat dingin, dan berbau darah. Murid Huo Yuhao mulai menyusut. Meskipun borgol itu bisa menahan kekuatan jiwanya,
mereka tidak bisa menahan kekuatan rohaninya. Deteksi spiritualnya mungkin lebih sulit digunakan tanpa dukungan kekuatan jiwanya, tetapi dia masih dapat mendeteksi hingga jarak tertentu. Dia langsung mengerti apa yang seharusnya dilakukan rak ini. Ada paku logam di setiap lubang. Paku ini panjangnya 3 inci, dan diposisikan di tempat yang sangat tepat. Bintik-bintik ini tidak terletak di area vital seseorang. Itu berarti bahwa orang yang mengendalikan rak ini dapat memakukan seluruh tubuh Huo Yuhao ke rak tanpa membunuhnya secara instan. Anak muda, saya sarankan Anda jujur. Ceritakan semua yang perlu Anda beritahukan kepada kami. Kaisar jiwa yang telah mengeluarkan perintah duduk di belakang meja dan memandang Huo Yuhao dengan apatis. Sisanya juga berdiri di samping. Seseorang mengambil pena dan kertas dan hendak mencatat rincian interogasi. Su Mo Chen tidak memasuki ruang interogasi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Huo Yuhao menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sang kaisar jiwa berkata dengan dingin, kamu tidak tahu. Ceritakan bagaimana Anda melukai Wang Shaoji dan menyebabkannya menderita luka kritis. Jika kau menyangkalnya, jangan salahkan kami karena menyiksamu. Huo Yuhao tertawa, dan memasang tampang mengejek di wajahnya. Jika aku memberitahumu apa yang kamu minta seperti ini, bukankah itu hanya memberi kamu alasan yang lebih baik untuk menyiksaku? Karena Anda akan tetap menyiksaku, mengapa saya harus memberi Anda alasan yang lebih baik untuk melakukannya? Saya akan memberi Anda saran, jangan sentuh aku. Kalau tidak, Anda akan menderita. Huo Yuhao tidak cemas atau takut pada orang-orang ini. Dia hanya tidak ingin memperburuk keadaan. Dia telah mendengar Su Mo Chen memerintahkan bawahannya untuk memberitahu Akademi Teknik Sun Moon Imperial tentang penangkapannya. Dia percaya bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Illustrious Virtue Hall harus melindunginya. Kalau tidak, mereka tidak tahan hasilnya. Sepertinya kamu tidak akan membuka mulutmu kecuali kami menunjukkan apa yang mampu kami lakukan. Nomor 4, tunjukkan padanya kekuatan pilar Dragon Carving. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kulit Anda terkoyak dan berulang kali dipotong. Raja jiwa termuda datang ke pilar Dragon Carving dan tertawa dengan ketakutan. Kakak kedua, apakah sudah waktunya untuk memulai? Saya belum pernah mendengar seseorang berteriak di rak ini untuk waktu yang lama. Muncrat darah memang pemandangan yang indah. 81 paku menembus bagian tubuh yang berbeda sebelum berbalik dan bergerak di tempatnya. Cantiknya. Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya dengan hati-hati? Raja jiwa itu bermusuhan. Anak muda, kamu masih berani mengancam kita di ruang interogasi. Nomor 4 tertawa ganas, dan tangan kanannya memegang sakelar di belakangnya. Dia menekannya, dan suara menusuk, gemuruh memenuhi ruangan. Paku mulai memanjang dari lubang di pilar Dragon Carving.